أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, kita di hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan banyak anugerah dalam setiap nafas dan derap langkah kita. Maka tidak ada pilihan bagi diri kita kecuali kita senantiasa menjadikan rasa syukur itu senantiasa terpatri di dalam jiwa kita. Tidak ada pilihan bagi diri kita kecuali kita menjadikan rasa syukur terpatri di dalam setiap ucapan-ucapan kita. Gak ada pilihan bagi diri kita untuk menjadikan rasa syukur itu terpatri di dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur, sebagai pribadi yang bisa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada diri kita. Kemudian salawat beriring salam di hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap umat-umat beliau, umat muslim yang mengikuti jalan beliau hingga akhir masa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara nikmat yang agung yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah saat kita memiliki pasangan, saat kita memiliki anak dan keturunan. Ya, pasangan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai wujud syukur kita kepada pasangan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita menjadikan setiap perilaku kita, tindakan kita kepada pasangan kita hendaknya menjadi perilaku dan tindakan yang akan semakin menguatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Karena hakikatnya saat kita berusaha untuk menyemih dan menyemai benih-benih cinta dengan persemaian terbaik, saat kita berusaha untuk memperlakukan perasaan pasangan kita dengan perlakuan yang terbaik, hakikatnya itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita diberikan pasangan dan kita menjaga pasangan itu dengan sebaik mungkin, dan kita menjaga amanah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan di atas pundak kita. Karena kita tahu saat kita menikah, saat seorang pria mengatakan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya untuk diri saya dengan mahar yang sudah saya sebutkan tadi. Maka saat itu kita sudah menerima satu amanah dari seorang ayah yang diamanahkan di atas pundak kita. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah atas pasangan Anda, bertakwalah atas amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Anda. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kewajiban kita yang harus kita lakukan kepada pasangan kita. Seorang suami melakukannya kepada istri, seorang istri melakukannya kepada suaminya. Kita punya kewajiban untuk mencintai, untuk menyayangi pasangan kita dengan penuh ketulusan. Ya, kita akan bicara tentang ketulusan cinta dan ketulusan rasa. Tanpa adanya ketulusan, maka hubungan rumah tangga itu diibaratkan masakan yang tidak ada garam di dalamnya. Hambar sekali. Tidak ada menarik-menariknya.
Jikalau kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketulusan di setiap aspek kehidupan. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga ketulusan, menjaga keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk diantaranya dalam hubungan pernikahan kita. Setelah kita diperintahkan untuk menjaga ketulusan itu di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga niat-niat ikhlas kita. Wa ma umiru, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidakkah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kalian untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, hidupku, matiku, sesembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Maka kita sedang bicara tentang masalah ketulusan. Ketulusan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan antara hubungan kita dengan Rabb yang menciptakan diri kita, menghidupkan diri kita, mematikan diri kita, memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Ketulusan yang harus ada antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bisa mewujudkan ketulusan itu dalam setiap ibadah kita, dalam setiap keyakinan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap tindak tanduk kita, maka kita punya kewajiban untuk mewujudkan ketulusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketulusan kita dalam mencari nafkah untuk keluarga dan orang yang kita cinta. Ketulusan kita dalam berusaha memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ketulusan kita dalam mencintai pasangan kita. Ketulusan dalam cinta, ketulusan dalam rasa, ketulusan dalam hubungan, itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Dan kita mendasarkan setiap perasaan, setiap ucapan, dan setiap perbuatan kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Itu seseorang dikatakan tulus dengan cara itu. Jadi cobalah kita untuk mempelajari kembali bagaimana cara untuk ikhlas. Ikhlas dalam ibadah kita. Saat kita bisa ikhlas dalam ibadah kita, kalau kita sudah berjuang, berupaya untuk perbuatan kita, saya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas dan tulus dalam menjalankan perasaan kita dengan pasangan kita. Saat kita bicara dengan pasangan kita, saat kita melakukan perbuatan dengan pasangan kita. Jadi kunci utamanya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Memperbaiki kita dengan pasangan kita, memperbaiki kita dengan anak-anak kita. Jadi ketika kita misalnya mengalami satu masalah rumah tangga, ketidakharmonisan dengan pasangan, ketidakselarasan dengan anak-anak dan keturunan, maka bisa jadi di saat yang sama ada ketidakharmonisan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidakharmonisan hubungan antara kita dan pasangan kita. Ada ketidakharmonisan antara hubungan kita dengan anak-anak kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bicara masalah ketulusan hubungan. Di mana ketulusan hubungan ini adalah buah dari bagaimana kita membangun ketulusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa lebih tulus lagi antara hubungan kita dengan pasangan kita, bagaimana kita mencoba untuk mempraktekkannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hubungan antara kita dan pasangan kita itu bisa lebih tulus lagi. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah saya percaya dan saya yakin semua dari kita punya masa lalu. Saya percaya dan kita yakin semua dari kita punya sisi kelam dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan patah hati misalnya.
Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan kegagalan cinta, kegagalan rasa, kegagalan rumah tangga yang terasa sangat sulit dan sulit untuk kita lupakan. Kita merasa kita belum bisa move on dari itu semua. Maka kalau kita mau membangun hubungan yang lebih tulus lagi dengan pasangan kita hari ini, cobalah untuk melupakan kegagalan masa lalu Anda. Ya, kegagalan saat Anda pernah punya rasa, pernah punya cinta, saat Anda pernah membangun sebuah rumah tangga dan kandas di tengah jalan. Maka lupakan kegagalan itu dan cobalah untuk membuka lembaran baru dalam hidup Anda. Nah, karena kitalah pada hakikatnya yang memegang kendali atas kehidupan kita. Karena kitalah yang pada hakikatnya memegang kendali atas perasaan kita. Selama ini kita dibayang-bayangi oleh masa lalu. Saat kita merasa bahwa kita pernah berumah tangga sebelumnya dan kita gagal di situ dan itu menjadi bayang-bayang dalam masa lalu kita. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang kemudian pernah berumah tangga, kemudian ditinggal mati oleh pasangannya. Kemudian setelah itu menikah lagi dan ternyata pasangan kita hari ini tidak seindah, tidak sebaik pasangan kita yang sudah meninggalkan diri kita. Kita merasa bahwa kita belum bisa move on. Kita merasa bahwa kita belum bisa meninggalkan masa lalu kita. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk kita semua, untuk saya dan untuk Anda semua. Cobalah untuk berubah, untuk meninggalkan masa lalu itu dan menjadikan masa yang sekarang sebagai masa untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bisa dalam tanda kutip move on, untuk berubah, untuk memperbaiki kehidupan kita. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan lalu. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Itulah hakikat seorang muslim. Intinya seorang muslim harus bisa move on, merubah dirinya. Karena orang yang bisa move on, subhanallah, akan diberikan satu balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat untuk dirinya, maka Allah Azza wa Jal akan berikan ganti yang lebih baik di dalam kehidupannya. Tidakkah kita pernah ingat sabda Nabi kita Muhammad alaihissalam bahwa man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, awwadahullahu bi khairin minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan untuk dirinya, akan menggantikan untuk dirinya sesuatu yang lebih baik bagi dirinya ke depannya. Ya, tinggalkan masa lalu Anda. Lupakan masa lalu Anda. Dan bukalah lembaran baru di dalam kehidupan Anda. Mungkin masa lalu Anda terasa sangat indah. Mungkin masa lalu Anda terasa begitu menyenangkan hati Anda. Tapi saat Anda berusaha untuk menatap masa depan dengan perasaan optimis yang lebih baik lagi, niscaya Allah SWT juga akan berikan keindahan yang serupa, bahkan keindahan yang lebih baik lagi. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari itu semua adalah Anda, kita semua punya kendali untuk mengatur perasaan kita. Jangan terlalu larut dengan masa lalu. Jangan terlalu larut dengan kehidupan yang sudah Anda lalui. Sesuatu yang berlalu gak akan pernah kembali. Tetapi kebaikan yang pernah Anda dapatkan di masa lalu bisa Anda ulangi kembali di masa yang akan datang. Dengan satu syarat, saat kita mendatangkan sebab-sebab kebahagiaan tersebut. Saat kita mungkin merasa bahwa dulu pasangan saya yang dulu itu merasa pasangan itu kok lebih sayang sama saya, lebih perhatian sama saya, beda dengan pasangan saya yang baru ini misalnya. Maka bisa jadi dulu Anda merasa bahwa kehidupan Anda lebih baik secara rumah tangga dengan pasangan Anda yang dulu. Bisa jadi karena Anda rajin merawat cinta antara Anda dan pasangan Anda. Karena dulu mungkin Anda dengan tulus memberikan rasa dan cinta itu kepada pasangan Anda.
Ketika Anda mendapatkan hari ini, Anda belum bisa mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Mungkin bisa jadi Anda kurang tulus dalam mencintai pasangan Anda. Anda kurang tulus dalam berbagi rasa dengan pasangan Anda. Anda kurang tulus dalam mencintai dan memberikan kebaikan kepada pasangan Anda. Mungkin kita belum tulus dalam menghargai kebaikan dan cinta yang diberikan oleh pasangan kita. Ya, setiap ketulusan, subhanallah, itu pasti akan mendatangkan suatu efek dalam kehidupan kita. Ya, percayalah, seseorang yang memberikan dengan penuh ketulusan pasti akan berbeda jauh dengan orang yang memberikannya tanpa ketulusan. Percayalah, ketulusan itu akan berbekas di dalam kehidupan seseorang. Ketulusan itu akan ada asarnya, akan ada efeknya, akan sesuatu yang akan menjadi tanda-tanda di mana kita bisa menilai itu tulus atau tidak. Walaupun ketulusan adalah amalan hati. Dan kita tidak bisa menghukumi ketulusan seseorang. Tetapi ketulusan itu kelihatan. Sebagaimana kita tidak bisa menghukumi hati seseorang. Orang itu apakah hatinya baik atau tidak, kita nggak bisa. Tetapi kondisi hati seseorang itu tercermin di dalam sikapnya, di dalam perbuatannya, di dalam ucapan. Maka dari itulah, saat Anda menanamkan ketulusan pada diri pasangan Anda, percayalah, sesuatu yang Anda berikan itu walaupun sedikit, tetapi tulus, hal itu akan lebih mudah diterima oleh pasangan kita. Hal itu akan lebih mudah untuk direspek oleh pasangan kita. Sebuah PR besar buat diri kita. Kenapa mungkin selama ini kita kalau merasakan kita ngasih nasihat ke pasangan kita kayaknya kok nggak mempan. Masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Gak ada efeknya. Kenapa? Mungkin kita belum tulus dalam menasihati pasangan kita. Kenapa ya saat kita kemudian memberikan hadiah kepada pasangan kita sepertinya dingin saja. Mungkin serta mungkin saat kita memberikan hadiah tersebut, kita belum tulus dalam memberikannya. Subhanallah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanallah. Percayalah, ketulusan itu berbekas. Ketulusan itu akan meninggalkan bekas-bekas yang pasti akan bisa kita dapatkan dalam diri orang yang kita berikan tersebut. Sampai kemudian para ulama menyebutkan makana lillahi yabqa. Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tersisa. Ya, dia akan tersisa. Coba perhatikan dengan baik. Kita tahu ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan kitab itu diterima oleh semua golongan, oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat semua golongan, semua kalangan menerima karangannya Imam Nawawi dan mau mempelajarinya dan mau menyebarkannya, dan itu menjadi amal jariah buat Imam Nawawi? Maka jawabannya adalah bisa jadi saat beliau menulis kitab tersebut, beliau menulisnya dengan ketulusan yang sangat dalam. Sehingga ketulusan itu berbekas bukan saja saat beliau hidup, bahkan ketulusan itu menjadikan kitab tersebut menjadi umur kedua bagi Imam Nawawi, menjadi usia kedua bagi Imam Nawawi. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjaga ketulusan di dalam kehidupan kita, di dalam niat-niat kita. Dan menjaga ketulusan bukan perkara yang mudah. Sampai-sampai kemudian Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, ma'asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku perbaiki daripada niatku. Li'annahu tataqallabu alayya. Karena untuk bisa tulus itu gak mudah, harus berjuang, harus berlatih, karena niat itu berbolak-balik. Maka dari itu di antara doa yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW adalah doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati,
Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Sabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku di atas ketaatan jalanmu ya Allah. Jadi kunci pertama untuk bisa memberikan ketulusan cinta, ketulusan rasa kepada pasangan kita adalah pastikan bahwa kita bisa move on dari masa lalu kita. Ya, move on dari masa lalu kita. Seolah-olah kalau kita belum bisa move on dari masa lalu kita hanya akan menjadi sebuah tembok yang sangat besar yang menghalangi antara kita dan pasangan kita. Menghalangi kita untuk memberikan cinta yang tulus kepada pasangan kita. Menghalangi kita untuk memberikan rasa kasih sayang besar kepada pasangan kita. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kitalah yang punya kendali atas perasaan kita. Kitalah yang punya kendali untuk meninggalkan masa lalu kita. Maka dari itu, biarkan kita sendiri yang memegang kendali atas masa lalu kita. Dan dengan cara itu kita bisa menikmati setiap momentum masa kini yang sedang kita jalani. Ya, hari ini kita hidup dengan pasangan kita. Terlepas dari bagaimana dulu kita punya masa lalu dengan pasangan kita sebelumnya. Mungkin ada yang ditinggal mati, ada yang cerai, dan sebagainya. Itu masa lalu kita. Tetapi kita punya pilihan untuk menikmati setiap momentum dari masa kini yang sedang kita jalani. Serta kita punya pilihan untuk membuka hati pada orang yang ada di depan kehidupan kita ini sekarang. Ya, istri kita, pasangan kita. Masa lalu biarlah berlalu, yang ada di depan kita ini adalah masa depan yang harus kita rajut benang-benangnya. Kita rajut simpul-simpulnya dengan harapan kita bisa memberikan ketulusan cinta yang lebih baik lagi dan kita bisa mengulangi kebaikan yang pernah kita dapatkan dengan pasangan kita sebelumnya. Jikalau kita pernah mengalami kegagalan rasa dan cinta sebelumnya. Maka dari itu untuk bisa move on dari masa lalu, cobalah untuk belajar memaafkan diri kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa dulu kita gagal dalam merajut rumah tangga yang pertama. Kita merasa bahwa ini kesalahan saya deh mungkin. Cobalah kita untuk memaafkan diri kita. Jadikanlah kesalahan kita sebagai sarana kita untuk belajar. Sarana kita mengambil pelajaran supaya kegagalan masa lalu tidak kita ulangi kembali di masa yang akan datang. Kegagalan masa lalu itu sebagai bahan pembelajaran supaya tidak kita tularkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai saat kita gagal dalam merajut masa lalu dan kegagalan itu dibawa sampai dengan masa kini. Di saat yang sama kita sedang mengajarkan kepada anak kita tentang buruknya cara orang tuanya dalam merajut hubungan dengan pasangannya. Dan itu akan ditularkan kepada anaknya. Dalam tanda kutip itu akan menjadi dosa jariah seorang tua, seorang ayah, seorang Buddha kepada anaknya. Mengajarkan bagaimana buruknya hubungan atau membina rumah tangga dengan pasangannya. Mengajarkan itu kepada anaknya. Sama juga ketika orang tua yang mengajarkan membuli anaknya misalnya. Di saat yang sama orang tua itu sedang mengajarkan kepada anaknya bagaimana secara hakikatnya dia mengajarkan kepada anaknya cara membuli kepada orang lain. Ya, ketika seorang anak dibuli sama orang tuanya, dia belajar bagaimana cara membuli. Sebagaimana ketika seorang tua membuli anaknya, di saat yang sama anak itu belajar bagaimana membuli orang lain dan anak itu juga akan membuli orang lain dengan cara saat orang tua membuli dirinya. Dan itu menjadi suatu dosa jariah yang akan senantiasa tersimpan dalam kehidupannya. Nas'allallahu salama. Maka dari itu, cobalah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Anda. Sesuatu yang mungkin menyakitkan diri kita yang telah berlalu, coba maafin. Ini mungkin salah saya. Maka kita jadikan itu sebagai kesalahan dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kemudian kita juga menyimpan dendam.
Ya, kita mungkin merasa jengkel dengan seseorang di masa lalu kita. Dengan pasangan kita yang pertama, kita mungkin punya dendam. Tapi cobalah, jangan simpan dendam tersebut. Jangan biarkan dendam itu senantiasa bergulir dan merusak masa depan Anda. Dan banyak di antara kita juga yang masih juga menyimpan penyesalan. Menyimpan dendam, menyimpan penyesalan, belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Sungguh, hal itu akan mengekang kehidupan kita. Saat kita belum bisa memaafkan diri kita, saat kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan penyesalan, pada hakikatnya dendam itu, penyesalan itu, saat kita belum bisa memaafkan diri kita, hal itu hanya akan mengekang kehidupan kita, mengekang masa depan kita, dan menjadi peluang untuk diri kita untuk tidak bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Maka subhanallah saudara dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita punya kewajiban untuk move on dari masa lalu kita. Kita fokus dengan masa sekarang yang sedang kita jalan. Kita fokus untuk merajut mimpi-mimpi, merajut visi, merajut misi bersama dengan pasangan kita yang sekarang ini. Bersama dengan diri kita, ya istri kita. Nah, ini poin yang pertama. Yang saya yakin tidak semua dari kita bisa dengan mudah untuk bisa move on dari masa lalu kita. Tidak mudah memang. Butuh perjuangan yang berdarah-darah dan tidak pernah mudah. Nah, ini yang pertama, move on lah dari masa lalu Anda. Dan pembahasan tentang move on ini sebenarnya butuh pembahasan tersendiri tentang bagaimana seseorang bisa move on, meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memberikan ketulusan cinta, ketulusan rasa kepada pasangan kita, maka jadikanlah setiap hubungan kita dengan pasangan kita itu murni untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita ingin mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mencintai pasangan kita. Kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka dengan cara kita mencintai pasangan kita. Kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah dengan cara kita menjalani hubungan dengan pasangan kita dengan penuh ketulusan cinta dan ketulusan rasa. Subhanallah. Pernah disebutkan oleh Mujahid. Mujahid adalah salah seorang ulama dari golongan tabi'in. Seorang ulama ahli tafsir. Beliau pernah bercerita, lakaini rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku bertemu dengan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita tahu bahwa seorang tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seorang tabi'in hanya bertemu dengan Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi seorang tabi'in pasti mengambil ilmu dari seorang sahabat. Suatu hari Mujahid bercerita bahwa beliau bertemu dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi tersebut diceritakan oleh Mujahid, fa'akhada bimangkibai min warai. Maka sahabat Nabi tersebut menepuk pundakku dari arah belakang. Ya, menepuk pundak seorang Mujahid dari arah belakang dan mengatakan, amma ini uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. Uhibbuka fillah, kata orang tersebut. Maka pada saat itu Mujahid mengatakan kepada sahabat tersebut dan mengatakan, ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirimu sebagaimana dirimu telah sudah mencintai diriku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di sini kemudian kita diajarkan dalam Islam untuk mencintai seseorang dengan tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah, saat kita mencintai seseorang dengan tulus, dengan setulus rasa, setulus cinta, maka niscaya orang yang kita cintai itu juga akan mencintai diri kita dengan cara yang serupa, dengan tulus. Percayalah, saat kita mencintai seseorang dengan tulus, kita tidak akan pernah merasa kecewa.
Saat kita berbuat baik kepada pasangan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Karena kita melakukan kebaikan itu, karena kita mencintai itu dengan dasar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekiranya kemudian kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita dan pasangan kita itu belum memberikan kebaikan yang serupa sebagai balasan kepada diri kita, maka niscaya kita tidak akan menjadi orang yang kecewa. Maka tidak akan pernah ada yang namanya istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Saat kita merasa kita sudah berikan sesuatu kepada seseorang, dan kemudian orang itu ternyata tidak memberikan balasan atas apa yang sudah kita berikan, itu disebut dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, kenapa kita selama ini merasa bahwa cinta kita bertepuk sebelah tangan? Karena kita merasa bahwa, dan mau nggak mau harus kita akui, kita mungkin belum tulus dalam mencintai pasangan kita. Kita mungkin belum tulus dalam mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka cara terbaik untuk memberikan ketulusan cinta, ketulusan rasa adalah jadikanlah cinta kita kepada pasangan kita dan keturunan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mencintai pasangan kita? Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai pasangan kita, bukan mencintai pasangannya tetangga. Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai pasangan kita yang halal buat diri kita, bukan istri tetangga, bukan pasangan tetangga yang tidak halal bagi diri kita. Jadi sadarilah, kenapa kita kemudian memberikan kewajiban kita dan menyampaikan hak-hak yang wajib kita tunaikan atas pasangan kita. Karena jawaban yang paling mudah yang bisa kita jawab adalah karena Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Karena pasangan kita juga punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi seorang wanita itu punya hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana seorang wanita juga sudah memberikan kewajibannya kepada suaminya dan menunaikan hak-hak suaminya. Jadi tanamkan pola pikir ini di dalam kehidupan kita, agar kita bisa memberikan ketulusan cinta, ketulusan rasa. Jadikan cinta kita kepada pasangan kita, rasa kita kepada pasangan kita, tanggung jawab yang kita tunaikan kepada pasangan kita sebagai jembatan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jembatan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah cinta Allah, cukuplah ridho Allah yang kita cari. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho sama kita karena kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, percayalah, dengan mudah Allah Azza wa Jalla bolak-balikkan hati pasangan kita sehingga pasangan kita pun itu bisa mencintai kita dengan cara yang sama sebagaimana kita mencintai pasangan kita. Percayalah bahwa yang namanya ketulusan itu nggak bisa berbohong. Tulus atau tidaknya perbuatan seseorang itu nampak, kelihatan. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah poin yang kedua yang harus kita tanamkan kepada pasangan kita saat kita ingin memberikan ketulusan cinta dan ketulusan rasa. Kemudian yang ketiga, insya Allah yang ketiga ini adalah yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan dalam kesempatan hari ini. Yang ketiga adalah saat kita ingin belajar untuk memberikan ketulusan cinta dan ketulusan rasa kepada pasangan kita, maka kunci yang paling utama adalah jangan pernah mengandalkan terlalu banyak kata. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan cinta. Jangan terlalu banyak berkata-kata, tetapi tunjukkanlah cinta Anda. Karena kita mungkin pernah mendengar ada iklan yang mengatakan bahwa banyak di antara kita yang NATO, not action, gak ada actionnya, gak ada aksinya, talk only, hanya bisa ngomong aja. Mungkin selama ini kita kurang bisa tulus dengan pasangan kita karena kita hanya
ngobrol janji sama pasangan kita. Hanya ngobrol gombalan-gombalan pada pasangan kita, tapi bukti realnya nggak pernah ada. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata fisik yang kita ucapkan bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti jika kita tidak menyertainya dengan bukti-bukti yang otentik. Ya, bukti otentik itu adalah perwujudan perbuatan kita. Bukti yang otentik itu adalah bukan sekedar kata-kata. Kalau cuma kata-kata saja, semua orang bisa melakukannya. Tetapi perwujudan dari kata-kata itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas sebuah ketulusan cinta, menjadi parameter dari sebuah ketulusan cinta. Jadi jangan mengandalkan terlalu banyak kata, tapi tunjukkanlah cinta Anda. Jangan obrol janji. Karena janji saja tidak cukup untuk memupuk cinta dalam rumah tangga Anda. Kata-kata itu hanya akan menjadi kumpulan huruf demi huruf yang disusun dengan sangat hati-hati agar menjadi kata-kata yang serupa dengan ucapan dan kata-katanya para pujangga. Tidak akan pernah punya makna kalau kita tidak pernah mewujudkannya dalam sebuah perwujudan cinta dalam perbuatan kita. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan rumah tangga, ini harus kita perhatikan baik-baik. Kata-kata cinta yang penuh warna dan berbunga-bunga mungkin punya kekuatan untuk menjaga cinta dalam rumah tangga kita tetap hidup dan mesra. Tetapi ini ada tapinya loh. Kata-kata cinta itu memang butuh dan dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Menjaga cinta akan tetap mesra, tetap hidup. Tetapi ini catatan penting. Tanpa tindakan, kata-kata itu hanya akan pudar seiring dengan berjalannya waktu. Seperti janji yang tertulis di atas angin. Akan mudah hilang. Tidak berbekas. Tidak meninggalkan sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Nah, inilah 3 hal yang harus kita tanamkan supaya kita bisa memberikan ketulusan rasa, ketulusan cinta kepada pasangan kita. 3 hal ini yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Insya Allah sisanya akan kita pelajari besok hari pada hari Sabtu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan ketulusan cinta dan rasa dengan cara yang pertama. Kita berjuang, kita berusaha untuk menjadikan diri kita bisa move on dari masa lalu kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha dan berjuang untuk menjadikan cinta kita kepada pasangan kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kita berjuang untuk tidak hanya sekedar mengobrol kata-kata cinta saja. Harus ada perbuatan real yang nyata. Jangan pernah untuk hanya mengobrol janji-janji saja pada pasangan kita. Janji itu hanya akan menjadi sesuatu yang memudar seiring berjalannya waktu, sebagaimana janji yang tertulis di atas angin. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa terus belajar untuk menjaga ketulusan cinta dan rasa kepada pasangan kita. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon hidayah. Barakallahu fikum jami'an.